Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Halaman 91. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Bawahnya, ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nah, ini adalah gambar keragaman agama di Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya kita tidak boleh. Lanjut halaman 92. Menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Bawahnya, ayo berdiskusi. Bawahnya, bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Yang pertama, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini ada tabel, ada nomornya, terus kata sulit dari teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Kata sulitnya apa, terus artinya apa, gitu ya. Untuk alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, kata sulitnya adat, artinya perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan dari sejak dahulu. Yang kedua, kata sulit unik, artinya tersendiri atau tidak ada persamaan. Yang nomor 3, kata sulit toleransi, artinya sikap saling menghargai, menghormati meskipun berbeda. Nomor 2, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Lanjut halaman 93. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Pokok pikiran paragraf ketiga yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pokok pikiran paragraf keempat yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Yang nomor 3, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari lakukan sikap ini. Kita harus melaksanakan ajakan pada
Teks supaya tetap rukun. Mari lakukan sikap ini karena kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Lanjut halaman 94. Ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Yang pertama, sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, atau daun. Letakkan di atas meja. Yang ketiga, dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Yang keempat, catatlah hasil pengamatan kalian. Yang kelima, ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Nah, ini adalah gambar magnet didekatkan pada benda-benda kecil. Lanjut halaman 95. Ayo berdiskusi. Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Yang pertama, apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Yaitu ujung magnet menarik benda. Yang nomor 2, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah jarum pentul dan peniti. Yang nomor 3, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kerikil, pensil, dan daun. Dapat kita simpulkan bahwa magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Lanjut bawahnya, ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Nomor 1, sediakan 2 buah magnet batang. Misalnya magnet 1 dan magnet 2. Yang kedua, tandai ujung dari setiap batang magnet. Misalnya A dan B. Yang ketiga, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Yang keempat, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Yang kelima, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Yang keenam, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah gambar 2 batang magnet didekatkan. Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut. Lalu, jelaskan kepada Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Lanjut halaman 96. Nomor 1, perlakuan ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya yaitu kedua ujung magnet saling tolak menolak. Nomor 2, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya kedua ujung magnet saling menarik. Yang ketiga, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2.
Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Yang keempat, ujung B magnet 1 didekatkan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling tolak-menolak. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, ini adalah gambar dua magnet didekatkan pada kutub yang sama. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan, dua magnet didekatkan pada kutub yang berbeda. Lanjut halaman 97. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, ini adalah gambar kompas yang menggunakan magnet jarum. Bawahnya kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan. Kini bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba. Nomor 1, siapkan sebuah uang logam. Yang kedua, keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Yang ketiga, pegang uang logam yang telah kamu persiapkan lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Yang keempat, apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Yang nomor 5, ulangi sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah gambar percobaan melempar uang logam ke atas. Bawahnya, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu hasil dari kegiatanmu melempar uang logam ke atas. Nomor 1, apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Nomor 2, mengapa hal itu bisa terjadi? Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang nomor 3, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke bawah atau tanah, termasuk bola, pensil, penghapus, dan kapas. Lanjut halaman 99. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa.
Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Nah, ini adalah gambar buah apel yang jatuh dari pohon karena gaya gravitasi. Lanjut halaman 100. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Membaca teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Yang kedua, menentukan kata sulit dan artinya pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Yang ketiga, menuliskan pokok pikiran pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Yang keempat, menentukan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Yang kelima, mempelajari gaya gravitasi bumi. Bawahnya apa manfaat dari gaya magnet? Manfaat magnet pada kompas sebagai penunjuk arah dan juga untuk membangkitkan tenaga listrik dan mengangkut benda-benda dari besi. Bawahnya apa manfaat dari gaya gravitasi? Bawahnya apa manfaat dari gaya gravitasi? Yaitu membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya, membuat bulan dan satelit bulan tetap pada orbitnya. Sebagai sarana olahraga seperti loncat indah, terjun payung, dan para layang, dan juga mempermudah aktivitas manusia. Lanjut halaman 101. Kerjasama dengan orang tua. Identifikasilah benda-benda di rumahmu yang dapat ditarik oleh magnet. Lakukan percobaan bersama orang tuamu. Benda-benda di rumahku yang dapat ditarik oleh magnet yaitu misalnya kunci, gembok, pisau, jarum, peniti, sendok yang terbuat dari besi dan lainnya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.